Wasyfi amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Ikan si lupa tak kisi lancung. Si pendek ni. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin ma'mun ala al-ma'fah min ilmil ma'atmun penyusirul kafi wa nun wa ala alihi wa sahbihi Allahumma ala al-ma'mun wal fahmil maknun wasirul kafi wa nun wa ala alihi wa sahbihi fayakun awasana ala sayyidina Muhammad Firmanun wa fahmin maknun min siril kafi wa nun wa ala alihi wa sahbihi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fil kafi wa nun fil kafi wa nun wa ala alihi wa sahbihi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad maknun min siril kafi wa nun min siril kafi wa nun wa ala alihi wa sahbihi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad maknun syirik kafi wan nun wa ala alihi wa sahbihi Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin hukum fayakun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad syirik kafi wa nun wa ala alihi wa sahbihi hukum fayakun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad hukum fayakun Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah fi mazila rabbana kalhamdu kama sultani. Allahumma salli ala al-awwal as-sur wa tahib al-asas As-su'al isna asyara, soal yang ke-11. Walimada karena apa? Lam ya tanawal, tidak lam ya tanawal lam yatanawal tidak menyampaikan al-ulama as-sabiquna lam yatanawal tidak menyampaikan al-ulama as-sabiquna para ulama terdahulu as-sabiqun terdahulu alamatus sa'ah tanda-tanda kiamat ka ruknir rabi'in seperti rukun yang keempat min arkanid dini dari rukun agama. Walimada karena apa? Lam yatanawal tidak menyampaikan al-ulama para ulama as-sabiquna yang terdahulu alamat as-saati tanda-tanda kiamat ka ruknin rabiin seperti rukun yang keempat min arkanid-din dari rukun agama. Lisababain karena dua sebab. Jadi ada kenapa para pendahulu itu tidak menjadikan tanda-tanda kiamat itu sebagai rukun keempat dari agama. Ada di sini dikatakan ada dua sebab. Beliau Bakar kata Rasulullah. Sebab ini pertama apa sebab awaluma? Yang pertama lima karena ya taratabu ala nasri hadidini secara ya taratabu berturutan ala nasri hadat tertib atas penyebaran hadal ilmu ini fi ala nasri hadal ilmi dalam menyebarkan ilmu ini
di dalam menyebarkan ilmu ini fi dalikal asli pada masa itu di masanya pada zaman marhala mulkul adud, mulkul adud pertama terutama dan kemudian kedua fi dalikal asli di dalam masa itu di sini maksudnya di zaman setelah Khulafaur Rasyidin mereka itu menjadi kerajaan mulkul adud. Mulkul adud ini kerajaan Muslimin. Karena terjadi di situ Nadul hukum. Jadi hukum itu mulai diubah jadi di model kerajaan turun-turun oleh kerajaan Bani Umayyah. Itu model lagi. Jadi kemudian mereka melakukan sesuatu menurut hukum mereka. Jadi mulkul adud ini diwariskan, jadi jabatan itu diwariskan, kemudian dijadikan yang banyak menjadi pejabat jadi menjadi keluarganya. Jadi ya gubernur apa di zaman mulkul adud pertama. Kan tabib. Awas saya. Engkit. Ini tak usah. Masa dia kasih. Enten. Kan to beri. Ini gimana dia kasih? Belum. Masa dia. Kan to nih. Pas berlanjutkan nih kan. Mungkin rasa. Kan baru boleh. Masa Engki. Oke. Oh ini kayak gimana? Oke. Pas terus kah? Masa. Nomor 11. Baik. Jadi kenapa? Jadi ulang lagi limadha karena apa? Lam yatanawal tidak memperoleh. Al ulama tidak menerima atau di sini itu menyampaikan ulama al-sabiquna terdahulu alamatus saat tentang tanda-tanda kiamat. Karukni Robi seperti rukun yang keempat min arkanidin dari rukun agama. Dia pertanyaan. Jadi ada dua sebab. Di sabab ini karena ada dua sebab. Awaluhuma yang pertama lima karena hal ya taratabu yang tersusun ala nasihadul ilmi di dalam menyebarkan ilmu ini ala nasihadul ilmi dalam ilmu ini fidalikal asli di masa itu. Di masa itu maksudnya di zaman kerajaan mulkul adud yang pertama dan kedua. Mulkul adud yang pertama terutama zaman Bani Umayyah. Di situ terjadi banyaknya para sahabat yang dibunuh, terjadi pembunuhan para sahabat. Jadi mereka tidak berani menyampaikan sesuatu yang aneh. Bainal ammati antara bainal ammati kalangan umum wadah mati dan kalangan khusus dahmah. Min fitnatin wasiatin dari fitnah yang meluas. Min fitnatin wasiatin dari fitnah yang meluas. Jadi di antaranya fitnatul di situ peristiwa Karbala termasuk fitnatul haram yang menimpa pada sahabat Abdullah bin Zubair bin Awam. Jadi kemudian ada fitnatul hara. Fitnatul hara itu di mana pasukan Bani Umayyah itu menyerang kota Madinah. Di fitnatul hara di situ. Ini banyak para sahabat Rasulullah yang terbunuh oleh pasukannya kerajaan Bani Umayyah. Jadi Bani Umayyah mulkul adud. Jadi Bani Umayyah banyak pasukannya Bani Umayyah banyak yang membunuh para sahabat Rasulullah. Wa dimarul muhaqqiqin dan kehancuran yang muhakkik di hakikat. Fi hadal qaul fi hadal ini yaqulu dalam hal ini yaqul berkata Sayyidina Abu Hurairah dalam hal ini fi hadal dan ini yaqul berkata Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu Abu Hurairah Abdurrahman bin Sahar Ad-Dawsi. Abdurrahman bin Sahar Ad-Dawsi beliau itu Atini memberikan padaku Khalili. Atini memberikan padaku Khalili. Sahabat karibku siapa? Rasulullah SAW. Jira baini dua gerabah. Gerabah ini kan tempat gerabah itu tempatnya air, tempat penampungan air. Sekarang seperti botol plastik ya. Galon seperti galon kecil. Dulu kan pakai kulitnya dibawa kemana-mana. Nah sekarang pakai botol aqua itu, semua itu untuk minum perjalanan buat.
Ya, paham. Hmm. Jiraba ini kan maksud dua geraba. Geraba itu semacam penampungan air, tempat penampung air. Atau wadah. Girba. Girba. Geraba. Girba. Atau girba atau geraba bisa. Gi. Girba. Kof. Oke. Kof. Girba. Koroba. Girba. Min nal ilmi dari ilmu. Beliau mendapatkan wadah, dua bejana ya, istilah dua bejana dari ilmu. Amma adapun kata Abu Hurairah, amma aduma salah satu keduanya. Amma aduma adapun salah satu keduanya, fakat basasu. Amma aduma salah satu keduanya, fakat basasu. Sungguh aku telah menyebarkannya bainakum di antara kalian. Fakat basasu, sungguh aku telah menyebarkannya bainakum di antara kalian. Wa amal akharu, maka adapun yang lain, walau basasuhu, seandainya aku menyebarkannya, lakutia minni, pasti akan minni hadil, pasti akan terpotong leherku ini. Jadi pasti akan dihukum mati kalau menyampaikan tentang masalah-masalah itu. Ketika sebab waktu itu kerajaan Mulkul Adul, kerajaan yang menggigit, yang penguasa yang itu. Jadi kalau ada bisa merasakan pemerintahannya Bani Umayyah pasti akan dibunuh, menentang misalnya melawan tidak sesuai dengan keinginan mereka, kerajaan Bani Umayyah ini kan. Walaupun mereka juga banyak plus minusnya di situ, ada yang keuntungannya ya baik penyebaran Islam, tapi juga di situ sahabat yang menentang kedoliman itu dibunuh. Serang kota Madinah seperti kota Madinah, Fitnatul Hara itu banyak sahabat-sahabat Rasul yang terbunuh karena menolak kepemimpinan mereka. Karena pemimpinnya akan dibilang semua anak-anaknya tidak sisa musyawarah lewat kerajaan. Wa'am itu sebab yang pertama karena beliau menjaga, akhirnya punya tugas untuk menyebarkan yang lain. Dan untuk itu lebih diutamakan kepada tiga rukun yang ada, jadi Islam, iman dan ihsan. Sanihima yang keduanya, ada yang kedua, anna hadal ilma. Apa hadal ilma? Sungguhnya ilmu ini, ilmu tanda kiamat ini, ilmu tanda kiamat. Anna hadal ilma, sungguhnya ilmu tanda yakshifa al-fitan, akan mengungkap fitnah-fitnah yang ada. Jadi ilmu tanda itu di situ akan mengungkap fitnah-fitnah yang akan terjadi mulai setelah wafatnya Sayyidina Rasulullah SAW sampai kiamat. Apa-apa fitnah yang akan sampai munculnya Al-Masih Dajjal. Jadi fitnah itu mulai, fitnah yang menyesatkan itu terjadi mulai terbunuh Sayyidina Utsman. Mulai pintu pertama fitnah yang menyesatkan itu sendiri. Ini Sayyidina Utsman. Kemudian di sini terjadi fitnah perang saudara, sahabat, antara perang Siffin, perang Jamal. Kemudian situ Karbala, termasuk juga fitnatul Arab, sampai munculnya bangsa Mongol yang menyerang, termasuk sampai ke zaman-zaman Husaiyah. Zaman Husaiyah di situ fitnatul Ahlas, fitnatul Sarra, fitnatul Duhaima, fitnatul Rabi'ah, fitnatul Sailama, kemudian fitnatul Masih wal Maghrib, kemudian terakhir Sufyani, dan terakhir fitnatul Masih Dajjal. Itu anunya. Ya, ke fitnah-fitnah sebut. Wa ashabu, dan penyebarnya siapa saja. Mereka ada yang tahu seperti Abu Hurairah, Abu Hudzaifah, orang-orang yang akan menjadi penyebar fitnah tersebut. Wa dajjalun, dan Dajjal dan sistem kebohongan dan pemalsuan itu Dajjal. Sistemnya itu yang mungkin. Wa dajjajilata, dan para dajjajilat. Dajjajilah yang penyebar dari Dajjal tersebut, penyebar kebohongan dan pemalsuan tersebut. Waman dan orang yakun ada ala di atas yang mereka tahiyatul mujtama, mempersiapkan diri, tahiyatul mujtamaati, mempersiapkan masyarakat,
Islam mujtamatil islamiyati, masyarakat Islam, wal Arabiyah, dan bangsa Arab, li fitnatil Masih Dajjal, untuk fitnah Masih Dajjal. Jadi fitnah-fitnah yang ada itu sudah dipersiapkan untuk nanti fitnah yang terbesar, yaitu fitnatul Masih Dajjal, persiapan anunya. Rubama, dan barangkali karena ada sukutul ulama, diamnya ulama, para ulama al-millat, para ulama al-millah radhiyallahu, millah ini sini para ulama, para sahabat dan tabi'in dan selanjutnya, ulama salaf, ulama dari sini mulai sahabat sampai ke salaf al-soleh. Li khasyatim, karena kekhawatiran mereka, takutnya mereka. Li khasyatihim, karena ketakutan mereka, khawatir mereka. Minal fitnati, fitnah al muaddiyati, yang akan mengarahkan, yang akan mengarah ila halakim, atas kehancuran mereka. Ila halakim, atas kehancuran mereka. Ila halakim, atas kehancuran. Ala aidi ahli fitnah, terhadap tangan-tangan para ahli fitnah. Wa'tabaru, dan mereka wa'itibaru, dan mereka itibar, merenungkan. Wa'itibaru, dan mereka merenungkan mauqifah Sayyidina Abu Hurairah, sikapnya Sayyidina Abu Hurairah, sebab lihadat tajawuzi, terhadap penyampaian ini. Jadi karena mereka melihat perkataan buatan, mereka dijadikan itibar sebagai perlindungan, sebagai perlindungan. Jadi mereka tidak sembarangan menyampaikan ilmu tanda kiamat, menyampaikan secara umum, karena khawatir untuk di antaranya itu untuk keselamatan mereka juga, karena mereka punya misi yang lain, dakwah apa, takut dakwah mereka terhenti di situ. Di waktu itu kalau menyampaikan, waktu itu yang memimpin pondok Islam waktu itu sama adik Umayyah, hampir berapa, 91 tahun, hampir 91 tahun. Mulkul Adil pertama itu Bani Umayyah itu, kemudian Mulkul Adil Sani itu Bani Abbasiyah, hampir 524 tahun, hampir selama masa itu. Kemudian ganti kepada zaman Turki Utsmani. Di masa-masa itu masih mereka tidak berani menyampaikan secara langsung terang-terangan tentang ilmu tanda kiamat tersebut kepada umum, karena takut fitnah itu menimpa mereka. Berbeda dengan sekarang. Sekarang karena khilafah sudah hancur, diantaranya khilafah Islam hancur, maka kemudian terjadi fitnah itu sudah banyak menimpa orang-orang terdahulu, terjadi fitnah pencacian kepada orang terdahulu. Maka di sini mereka Rasulullah bersabda, idza la'ana ahlu hadil ummah, apabila melaknat akhir hadil ummah, akhirnya umat ini, akhir di sini dikatakan idza la'ana akhiru hadil ummah, apabila melaknat orang-orang terakhir umat ini, orang-orang akhir zaman, awalnya orang terdahulu para sahabat dilaknat, dihina, munculnya kemudian bahkan ada yang dikafirkan mereka, para sahabat apa. Faman kana, maka ada indah di sini ilmu, satu ilmu tanda kiamat ini, falyudhir, maka tampakkan ilmu tanda kiamat ini. Fa inna katima al ilma, sungguhnya menyembunyikan ilmu ini, yaum itu katimu, seperti menyembunyikan wahyu ujiatun ke alam Muhammad wahyu atau berani, walaupun hadis ini dhaif, namun juga diriwayatkan dari yang lainnya. Jadi yang secara di Ibnu Majah disebut idza la'ana rumah wala pemakan hadisan faqad katama anzalallah, hadis yang lain. Di situ penguatannya. Hanya maknanya di sini katakan, di antara makna di sini adalah tentang ilmu. Makna salah satu makna itu menghidupkan sesuatu yang sunnah yang dimatikan, yaitu rukun tanda kiamat, rukun tanda kiamat itu. Menampakkan itu seperti fitnah ini kita hati-hati untuk menyebarkan
berita-berita bohong itu bisa menyebabkan apa? Untuk menghindarkan diri antara dengan mempelajari ilmu tanda kiamat itu kita berhati-hati seperti pleno-pleno, tidak gampang menyebarkan berita-berita yang hoax yang sebelum kebenarannya itu ada. Berita ini ya Pak, apalagi sekarang kecanggihan teknologi seperti ya Allah yang luar biasa. Jadi dalam media-media sosial itu seperti Dajjal, apa model-modelnya sudah lebih canggih penyebarannya. Kebohongan itu menyebar luas sekali. Kebohongan itu sudah ada medianya, ada perangkatnya. Jadi orang muda cuma hanya menggunakan jarinya sudah kebohongannya tersebar kemana-mana. Ya Allah ya Karim. Nah, itu mengapa alasan di sini para ulama terdahulu tidak menyampaikan ilmu tanda kiamat, karena di situasi waktu itu zaman kerajaan Bani Umayyah, Mulkul Adud yang pertama dan Mulkul Adud yang kedua itu Bani Abbasiyah, itu di situ ulama-ulama banyak yang kalau menentang mengganggu mereka pasti akan dibunuh. Ada yang di penjara apa. Ya Allah, ya Allah. Walaupun mereka juga membantu dalam penyebaran Islam, para tentara itu, jihad itu ada hasonanya waktu itu, tapi mereka tidak bukan sesuatu yang apa ilmu tanda itu takut menjadi fitnah waktu itu. Tapi kalau sekarang ilmu itu perlu disebarkan untuk menghindarkan diri dari fitnah, sebab fitnah sudah terlalu banyak, perlu ditampakkan. Maka ilmu yang tersimpan, ilmu tanda kiamat ini termasuk ilmu yang tersimpan atau ilmu yang pemahaman yang tersimpan yang kemudian akan dikeluarkan di akhir zaman. Di antara ilmu ini, ilmu tanda kiamat ini. Nah, itu tentang pertanyaan yang ke-11. Yang ke-12. As-su'alu Sani Isna Asyara. Soal Isna Asyara. Pertanyaan yang kedua. Hal ya'tabiru ada mutawalil ulama isabikina lihadil ilmi kitmanan lil ilmi wadihun dari bisyai minasyara. Hal apakah ya'tabiru dianggap ada mutawal tidak adanya penyampaian para ulama terdahulu di hadil ilmi untuk ilmu ini kitmanan sebagai bentuk kitmanan. Kitman di sini menyembunyikan ilmu untuk ilmu itu. Wadun jelas mereka itu bisa satu minasyad dari keterangan. La itu dianggap dalika kitmanan. Hal itu dianggap kitmanan. Dalika karena apa sebabnya? Lisabab ini karena dua sebab. Jadi mereka dianggap menyembunyikan karena dua sebab. Apa penyebabnya? Walima annal ulama sahabat, sungguh para ulama sahabat, para ulama yang sudah jadi sahabat, ulama sahabat radhiyallahu kanu ada yatanawaluna, mereka menyampaikan hadal ilma yatanawulana, menyampaikan hadal ilmu ini fima mengenai hal bainam di antara mereka. Jadi sesuatu yang terjadi di antara mereka saja, bukan masa yang masa lalu, yang akan datang. Hadal ilmu fima bainam wa innama yamnauna, dan mereka mencegah yamnaunahu, dan mencegahnya anil awam, dari orang awam. Jadi tidak menyebarkan secara khusus, mereka menyebarkannya namun secara khusus, hanya sebab orang-orang yang bisa sama-sama mengerti ilmu itu, jadi sama-sama memahami. Jadi secara khusus saja penyampaian ilmu tanda kiamat itu, tidak secara umum, tidak kepada orang-orang awam. Yamnaun yahu yamnaun wa yu'aqidun, dia akan hada ini hadis ahrajo yang meriwayatkannya al-Bukhari, Imam Bukhari, anna Umar bin Khattab, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sungguhnya Umar bin Khattab lalu sa'ala, bertanya Hudzaifah radhiyallahu kepada sahabat Hudzaifah radhiyallahu anil fitnah, mengenai fitnah, allati tamuju, yang bergelombang, yang berombak, kamu jil bahri, seperti gelombang lautan, ombak lautan, bahri. Ya Allah. Pakola, maka berkata, Jawab
Abu Hudzaifah ki. Berkata Hudzaifah Hudzaifah. menjawab ki. Ya Hudzaifah Abu Hudzaifah. Ya Amirul Mukminin. Ya Amirul Mukminin, wahai pemimpinnya kaum mukminin, la ba'sa apa alaikat min hadarinya. Fa inna sungguhnya bainaka di antara engkau, wa bainahu di antara fitnah itu, baban ada pintu, mughlaqan yang Tertutup. Ada di antara engkau Umar dan baban itu. Faqala ayaftahu aw yaksibu. Apa kata saya Umar, apakah akan dibuka atau yuftahu akan dibuka atau yuksal atau akan dipecah pintu itu, pintu yang menutup dinding antara Sayyidina Umar dengan fitnah itu. Kata qala la bal yuksir, tidak akan tetapi dipecah, akan dipecah. Ini maksudnya bangsa Umar akan dibunuh. Maknanya sebab beliau sebagai fitnahnya, sebagai pintu yang menghalangi terjadinya fitnah itu. Sebab Sayyidina Umar ni kan punya kelebihan karoman, setan tidak berani mendekat beliau, termasuk ditakuti. Sedangkan fitnah itu tidak berani. Ketika ada Sayyidina Umar masih fitnah belum bisa menyentuh kaum muslimin. Ya Allah. Kalau ada tidak bisa. Ketika Sayyidina Umar dibunuh, maka kemudian di situ mulai terjadi perpecahan kaum muslimin. Jadi setelah kematian Sayyidina Umar, maka kaum muslimin mulai bisa dipecah. Kelompok kaum muslimin mulai mudah dipecah. Hanya terjadi kan situ menimbulkan pembunuhan Sayyidina Utsman. Pembunuhan Sayyidina Utsman ini yang membunuh kaum muslimin juga, yang memberontak, yang membunuh. Bahkan ketika membaca Al-Quran, Sayyidina Utsman ketika membaca Al-Quran, mereka dibunuh. Yang bunuh orang yang Islam, orang Islam sendiri. Ya Allah. Dalam keadaan membaca Al-Quran, Sayyidina Utsman dalam keadaan puasa dan baca Quran gitu. Di situ sebab Sayyidina Umar sebagai dinding yang menghalangi antara fitnah dengan kaum muslim itu. Sayyidina Umar itu yang menjadi pintunya, pintu penghalang. Ketika fitnah itu bisa masuk. Ketika Sayyidina Umar itu sudah dibunuh, kemudian fitnah itu mulai memasuki kaum muslimin. Mulai masuk kaum muslimin, fitnah memecah belah. Akhirnya dari ke ahro ayu mereka dari situ ahro ayunya sulit untuk ditutup lagi. Kalau sudah dipecah pintu itu tak bisa mungkin ditutup lagi. Iya, kalau pintu itu tadi dirusak ya, kalau dipecah. Karena lagi dikatakan itu juga mahal. Ruya diriwayatkan an Humaid bin Hilal berkata, Ata Umar mendatangi kepada Umar bin Khattab, datang kepada Umar bin Khattab bila yang seseorang usul yang sholat hanya tersebut. Karena ada maka dia memanggil wudhu untuk sholat, dia sholat untuk sholat. Jadi Rasul mungkin untuk sudah berwudhu sama untuk sholat ada atasnya. Wa indahu dan sisinya Hudzaifah tu, Sayyidina Hudzaifah. Famazzakahu maka kemudian memazzakahu. Sayyidina Hudzaifah itu merobek-robek. Saya kasih kode. Mazzakau bi ashabi, mungkin kode semacam kode. Ya Allah yusalli agar supaya tidak sholat dengannya. Sayyidina Umar jangan sholat orang dengan orang itu. Kata. Nah, itu di situ Sayyidina Hudzaifah Abu Hudzaifah yusalli tidak sholat dengannya. Memazzakan sendiri dengan robekan yang sangat. Maka Umar, maka Sayyidina Umar kata, sholat kalian ala ashabikum dengan kalian. Min gadi ayuh biar tanpa dengan memberitakan. Sayyidina Umar ini tidak mau sholat. Maka suruh sholat. Ya, ini maksudnya jenazah, ada jenazah. Sayyidina Umar untuk sujud imam. Sayyidina Umar tak mau. Abu Hudzaifah memberikan kode. Sayyidina Umar jangan menyolatinya. Kenapa? Ya mungkin termasuk orang munafik dia. Ya Allah. Sebab Abu Hudzaifah sebenarnya ini aminusir Rasulullah, semacam intelijennya Rasulullah. Jadi beliau tahu siapa saja yang menjadi munafik, nama-namanya. Semacam intelijen. Jadi yang dikasih tahu
Abu Hudzaifah bin Yaman saja sama Rasulullah. Amin sirri Rasulullah. Kepercayaan rahasianya Rasulullah. Ya, siapa nama-namanya. Rahasianya Rasulullah, orang yang nggak dikasih tahu sih adalah Abu Hudzaifah bin Yaman sebagai kepercayaan. Makanya Umar kalau ada Hudzaifah tidak mau sholat itu, saya Umar tak sholat juga. Kalau ada orang itu tidak mau disolat, saya rumah Hudzaifah, Sayyidina Umar sebagai khalifah tidak mau mensolati juga, tidak mau ikut juga mensolatinya, tidak mau ikut juga karena itu mungkin dia termasuk munafik, tidak mau sholat. Mungkin ilmu tanda kiamat. Jadi ilmu tanda kiamat ini bukan ilmu yang tertulis di kitab saja. Jadi ilmu semacam ilmu tingkah. Jadi dalam cara memandangnya, jadi fikih tahawulat. Mungkin berubah. Jadi lewat tingkah laku, sikap tingkah laku ilmu tanda kiamat itu. Bukan makanya ilmu itu termasuk ilmu mutaghayyirah, ilmu yang berubah-ubah, tidak baku, jadi tidak baku, tidak ada hal-hal yang baku, statis ilmu tanda kiamat itu. Jadi itu dikatakan ketika Abu Hudzaifah tidak mau mensolati orang itu, mesti Umar sebagai khalifah tidak mau mensolatinya karena tahu orang itu orang munafik. Di situ dikatakan di situ di antara ilmu karena Abu Hudzaifah ini menguasai tanda kiamat, ilmu tanda kiamat yang diakan Rasulullah. Ada ilmu terus meninggal juga tanpa memberitahunya. Kenapa? Rasulullah Muhammad tak ngasih tahu karena takut fitnah. Maka Umar, kemudian Umar berkata kepada Sayyidina Umar berkata, ya Hudzaifah wa Hudzaifah, aminhum ana, apakah di antara mereka termasuk saya? La, tidak. Di antara aminhum ana apakah saya? Qala la. Faqala wa fi umali ahadun minhum. Di dalam umali catatanku ahadun, seseorang minhum di antara mereka. Ada seorang minhum di antara mereka. Maka rajulun wahid, orang yang satu. Karena adalah dia. Rajul, orang itu, maksudnya itu. Karena maka adalah alih atas hatta naza, sehingga dia naza mencabutnya min ghairi ayyubilahu, tanpa memberitahu. Tanpa kasih isyarat cuma. Isyarat saja. Jadi sahabat mereka menggunakan kode-kode isyarat waktu itu karena menjaga takut terjadi fitnah situ alasannya. Jadi alasannya ulama mereka kemudian yang kedua, annal ulama al ummat al-asbati as-sabiqin, ulama umat terdahulu, umat Islam terdahulu yang kokoh, radhiyallahu qad naqalu, sungguh telah menukilkan lana untuk kita hadal ilmu ini ka maklumatin mutafarriqan, seperti ilmu pada yang berpencar-pencar, ilmunya terpencar-pencar, tidak tersusun rapi. Ilmu tanda kiamat itu ada, namun belum dirapikan, belum tersusun rapi. Ka maklumatin mutafarriqan, seperti ilmu yang terpencar-pencar, tidak teristilahkan, tidak tersusun rapi. Dawana dalam penyusunannya fi mu'allafatihim, di dalam karangan mereka. Fabata kebata dari bidalika itu tasawul kitman, sebagai gambar untuk menyembunyikan ilmu. Kan tidak boleh menyembunyikan ilmu. Bahkan mereka tidak menyembunyikan ilmu, namun mereka menyebarkannya tidak tersusun rapi, artinya secara isyarat artinya modelan. Walakin ada atadwinuhum, akan tetapi tatwinuhum, penyusunan ini mereka ini banjau min hadisati ruknat rabi, dari kebaruan rukun yang keempat ini. Min ruknil rabi kumullah. Ada pertanyaan? Hadis ruknat lama sebatas sabiquna minhum qad nafaru hadzal ilma untuk fadikan banuhum fi mu'allafatihim wa fatada bidzalika suwiru kitman, walakin kana tadwinuhum ba'idan an haitsiyati rukni rabi. Takwinahum, penyusunan mereka itu jauh dari kebaruan ilmu rukun yang keempat ini. Jadi yang beliau Abu Bakar yang menciptakan, membentuk
bentar istilahnya kemudian nama-namanya. Kemudian bawa dan bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana ta'arafna bi annana qatarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tauba taghsil likulli hauba واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه أدى الحب وآله وصحبه عدد قشي والحمد لله في البدء والتناهي والحمد لله في البدء والتناهي